Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik, sehat dan terus penuh semangat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Terlebih-lebih di dalam satu hari ini, biarlah saudara dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan untuk hari yang baik, hari yang baru Tuhan berikan. Kami datang berserah kepadamu dan bersyukur atas segala kasih setia Tuhan menyertai hidup kami. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam kasih-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami dengar, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Jumat 18 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Hosea 6 ayat 6. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ailomuan do rohaku mida asini roha, asamida pilihan. Jalalomuan mida parbinotowan di debata, asamida pilihan situtungan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pengkhianatan sangatlah menyakitkan. Siapakah yang menjadi pelaku pengkhianatan? Ya, biasanya yang berkhianat itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop di mana bangsa Israel telah melukai hati Tuhan. Mereka berkhianat kepada Tuhan. Mereka berkhianat mencari Allah lain, hidup di dalam perzinahan rohani, hidup di dalam kekerasan dan kebencian, bahkan sampai menumpahkan darah. Tuhan sangat sedih melihat perilaku umatnya ini. Padahal sungguh Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan sangat mencintai. Tuhan memelihara kehidupan mereka selama ini. Tuhan memberkati, memberikan apa yang mereka perlukan. Tetapi sebaliknya, umat itu tidak setia. Mereka mengkhianati Allah. Tentu, Tuhan bukanlah pribadi yang bisa dipermainkan. Dia adalah Allah yang adil, yang juga akan menghukum orang-orang yang menyimpang dari jalannya dan hidup di dalam dosa. Tetapi sebaliknya, Dia adalah Allah yang adil bagi mereka yang setia. Mereka yang setia akan selalu dijaga dan diberikan berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi memang Dia sungguh Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Kasih-Nya tak terperi, tidak ada bandingnya. Begitu jahatnya bangsa Israel. Mereka mengkhianati Tuhan.
menyimpang dari jalan kebenaran. Tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan, memberi pengampunan bagi mereka untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan mau umatnya kembali ke jalan kebenaran. Tuhan mau mereka berubah, bertobat dengan sungguh-sungguh yang didorong oleh keinginan hati yang tulus kepada Tuhan. Bukan pertobatan yang pura-pura. Bukan perubahan yang sementara. Inilah yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini. Tuhan tidak suka kepura-puraan. Persembahan korban bakaran. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tetapi Tuhan mengharapkan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam sikap kehidupan sehari-hari. Mereka harus berbalik, meninggalkan kedagingan, meninggalkan duniawi di dalam pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pun sering mengkhianati Tuhan. Kita sering melukakan hatinya. Kita mengatakan diri kita ini sebagai orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Ya, hari Minggu kita beribadah. Mungkin di saat-saat tertentu kita pun melakukan persekutuan dan beribadah kepada Tuhan. Identitas kita jelas sebagai orang Kristen. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan, kita sering menyimpang dari jalan Tuhan. Kita sering sekali melakukan apa saja yang menurut kita penting, menurut kita baik, padahal tidak baik menurut Tuhan. Kita sering menyimpang dari jalan Tuhan untuk memuaskan, memenuhi segala keinginan-keinginan hati kita. Padahal Tuhan sudah punya rencana besar di dalam kehidupan kita. Hari ini, marilah kita berbalik ke jalan Tuhan. Jangan lagi hanya memikirkan dunia ini. Memang kita masih hidup di dunia. Tetapi kiranya, janganlah kita hidup di dalam kedagingan. Tetapi hiduplah di dalam Tuhan. Mari kita hadirkan kerajaan sorga di bumi ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukankah di dalam doa Bapa kami kita selalu mengucapkan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Marilah kita hidup menurut kehendak-Nya. Buanglah segala keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan. Biarlah seluruh harapan, seluruh yang kita perlukan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Dia yang menolong kita. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita terus datang berseru-seru kepadanya. Lihatlah dan rasakan kasih setia-Nya yang selalu menyertai kehidupanmu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita menjadi pribadi yang setia, tetap percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk tetap hidup di dalam kesetiaan. Tuhan, jangan biarkan kami jauh, tersesat semakin jauh. Tetapi bawalah kami ke dalam jalan kebenaran-Mu. Bukalah pikiran kami dan lembutkanlah hati kami untuk terus mau dengar-dengaran dan belajar di dalam firman-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh mengenal-Mu dan terus percaya hanya kepadamu. Tuhan, ajari kami mengerti untuk setiap rencana-Mu, dan biarlah kami dimampukan untuk menjalani hidup ini di dalam perencanaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.